Selamat pagi pemirsa, kini Berita Lampung kembali hadir untuk menjumpai Anda bersama saya Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Kawanan gajah liar menyerang permukiman di Tanggamus, 9 rumah petani porak-poranda. Gandengan lagi lo. Gandengan laptop ya. Gegara tidak mau bayar parkir mobil, seorang petugas KSOP Bakauheni menodong senjata petugas parkir pelabuhan Bakauheni. Libur panjang sekolah yang bersamaan dengan Natal dan Tahun Baru sudah berakhir. Hari ini para pelajar serentak masuk sekolah. 2024 menuju tahun 2025. Tentunya kita akan mengingatkan di dalam kebaikan. Kawan sobi-sober. Ini personil masih melakukan pemadaman. Bangunan tempat tinggal atau mes karyawan toko perabotan pecah belah di Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, kebakaran pada Sabtu siang. Terdapat 6 kamar yang ludes terbakar berikut isi perabotannya. Saat ini personil sudah ada di lapangan. Mohon izin pimpinan. Saat kebakaran, kamar-kamar karyawan tersebut sedang kosong, ditinggalkan pemiliknya bekerja. Menurut keterangan saksi yang diperoleh petugas damkar dan penyelamatan, api pertama kali muncul dari atap salah satu kamar dan korsleting listrik diduga jadi penyebabnya. Untuk memadamkan kebakaran tersebut, petugas menurunkan 9 mobil damkar dan 30 personel. Dari Dinas Damkar total menerjunkan 9 unit kendaraan dengan 30 orang personil, menghabiskan air sebanyak 13 tangki air. Alhamdulillah api berhasil kita padamkan selesai pada pukul 13.33 WIB. Alhamdulillah juga tidak ada korban jiwa. Kemudian untuk taksiran kerugian masih dalam penghitungan oleh pihak terkait. Dan berdasarkan keterangan saksi mata berasal dari korsleting listrik atap mes karyawan tersebut. Kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa dan luka, namun kerugian korban ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kawanan gajah liar kembali mengamuk di permukiman Desa Talang Blok 4, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Tanggamus pada Jumat dini hari. 9 rumah petani porak-poranda diserang gajah yang diduga berasal dari hutan lindung Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS. Serangan gajah tidak menimbulkan korban jiwa. Hal tersebut karena kedatangan gajah diketahui warga yang langsung menyelamatkan diri. Sedangkan beberapa warga laki-laki berusaha mengusir gajah dengan menabuh kentongan bambu dan petasan. Namun gajah-gajah tersebut seperti tidak takut dan masih berkeliaran di kebun dekat permukiman. Terdapat sekitar 8 ekor gajah yang merusak permukiman Desa Talang Blok 4. Terkait penanganan konflik gajah dengan manusia di daerah ini, tim gabungan Polda Lampung, Polisi Kehutanan dari BKSDA dan Pemkab Tanggamus siaga di lokasi dan mendatangkan 3 pawang gajah untuk menggiring gajah-gajah tersebut kembali masuk habitatnya. Oh iya kayak molas. Dengan kejadian susulan yaitu terjadinya penyerangan gajah ke rumah penduduk, kami langsung cek ke lokasi dan ada 9 rumah yang mengalami kerusakan. Itu terletak di mana, Dan? Terletak di Blok 4. Ada korban jiwa kan? Untuk sementara korban jiwa nihil, alhamdulillah. Sementara ini dari pemantauan tim gajah sendiri ada di lokasi mana ya?
Sementara ini gajah masih di seputaran Blok 3. Terus yang terkait dari petugas yang ada di lapangan seperti apa dan? Jadi petugas di lapangan sudah ada tim dari penanganan konflik gajah. Jadi tim dari Polhut, BKSD, serta sudah didatangkan pawang, yaitu yang dinamakan mahot, sebanyak 3 orang. Serangan gajah di daerah ini telah terjadi untuk kedua kalinya selama sepekan terakhir. Pada hari Minggu pekan lalu, kawanan gajah menyerang desa Talang Blok 3 hingga menewaskan seorang perempuan lanjut usia bernama Suwarni, berumur 62 tahun. 2 rumah petani turut rusak oleh gajah-gajah itu. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Seekor biawak besar masuk ke rumah warga di perumahan Tanjung Raya Permai, Kelurahan Pematang Wangi, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung, Sabtu malam. Oleh warga, biawak sepanjang 2 meter tersebut digiring keluar dan kemudian ditangkap dengan peralatan seadanya seperti kayu dan besi. Menurut warga, biawak tersebut masuk rumah melalui saluran pembuangan air kamar mandi. Biawak diduga berasal dari semak belukar dekat sungai yang tidak jauh dari permukiman ini. Keberadaan biawak masuk permukiman juga membahayakan karena bisa melukai warga hingga memangsa hewan peliharaan. Memang sering makan ternak warga. Oh, sering makan ternak warga juga. Jam berapa tadi? Sekitar jam 10 lewat lah, 10 lewatan. Masuk lewat mana? Masuk lewat belakang rumah. Oh, belakang rumah. Saluran lah ya? Ya, saluran air. Tapi untuk sekarang ini mau di kemana ini? Habis itu? Rencana mau kami lepaskan di tempat yang aman lah. Oh, mau dilepaskan kembali ya? Iya. Emang sering di sini sering? Banyak di sini, Mas. Banyak ya? Banyak. Kadang ular sanca juga banyak. Oh, sering. Oke. 1, 2, 3. Biawak yang ditangkap tidak dibunuh. Oleh warga, biawak tersebut kemudian dilepaskan ke habitatnya yang jauh dari permukiman. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Lintas Rawajitu, Desa Trirejomulyo, Kecamatan Penawar Tama, Tulang Bawang, Sabtu siang. Kecelakaan melibatkan 2 truk bermuatan sawit dan 1 mobil pikap. Ketiga mobil sama-sama ringsek, 1 truk terguling dan 1 lagi menabrak warung dan mobil pikap rusak berat di bagian depan. Menurut warga, kecelakaan bermula saat mobil pikap yang sedang melaju dari arah unit 2 menuju Rawajitu tiba-tiba berhenti mendadak akibat menghindari motor di depannya. Nahas, truk di belakang tidak sempat mengerem dan menabrak pikap hingga keluar jalur menabrak warung. Dari arah berlawanan, muncul truk lain dan menabrak pikap sebelum terguling. Truknya itu nyumbur bak pikap. Terus mobil yang satunya ini menghindari mobil pick-up-nya malah nggak ketuntut gitu. Dari arah mana mau kemana, Mas? Kalau yang mobil pakai mobil apa namanya Grand Max itu dari arah selatan. Terus yang ini mobil angkat skor gitu. Ada korban berapa? Korbannya ada 3. Meninggal. Nggak ada yang meninggal. Masih luka-luka. Pengendara mobil apa, Mas, itu korbannya? Apa? Pengendaranya mobil apa? Yang luka-luka korbannya? Mobil Grand Max. Kecelakaan beruntun tidak menimbulkan korban jiwa. Namun pengemudi pikap dibawa ke rumah sakit akibat terluka di tangan dan kakinya. Warga dan tentara membantu mengevakuasi ketiga kendaraan dengan meminta bantuan mendatangkan sebuah alat berat dari lapak singkong. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.